Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan datang di tempat teman saya. Dia seorang komedian, seorang pelawak kondang di Jogja. Tapi ya ini kembali lagi di Universitas yang unik versi Anang Batas. Jadi ada yang unik-unik dari teman-teman saya, ada dari lingkungan saya. Unik itu bisa profesi, bisa aktivitas, bisa hobi, bisa tempat, bisa apapun yang unik-unik. Nah, kali ini saya ketemu datang ke rumah teman saya, seorang pelawak kondang di Jogja, tapi dia berprofesi juga sebagai pilot. Nah, keren loh, seorang pelawak tapi juga menjadi pilot. Nah, seperti apa? Kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan bertamu di rumah dia. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Mas wabarakatuh. Aldo namanya sama Mas Nur ini. Nah, saya nggak mendekat, jaga jarak. Kayak truk. Kayak truk. Ini namanya Mas Aldo Iwak Kebo. Ini temen saya dari kecil, dari dulu di perut itu sudah teman. Mas Aldo ini adalah seorang pelawak kondang Jogja pada saat tidak ada pandemi. Tapi ini saya yang karena Mas Aldo ini juga bikin konten namanya Duo Asu, Aldo dan Sugeng Iwak Banteng, tapi saya nggak akan ngobrol tentang itu karena nanti teman-teman bisa cek di akun YouTube-nya Duo Asu. Ini saya akan bicara tentang Mas Aldo adalah sebagai seorang pilot. Nah, seperti apa profesi itu akhirnya dia pilih, sudah berapa lama, apa saja kaitannya, kita akan ngobrol setelah ini Lor. Oke. Nah itu Lor, tadi sudah kulon-won sama Mas Aldo. Ini Mas Aldo yang saya omongkan tadi, tapi kayaknya backlight tuh, geser tuh, lukir tuh. Nah kita hobi skak kok. Nah ini kan gambarnya jelas. Sip. Tuh, Ya. yang dimaksud karena di sosmed, di teman-teman juga banyak cerita. Aldo itu katanya sekarang jadi pilot juga, bener tuh? Bener Mas Anang, gitu loh. Pesawatnya? Pesawat merpati. Enak loh, padahal kan merpati sudah gak ada. Loh, makanya saya hidupkan lagi. Keren loh. Loh, iya toh. Jalurnya mana? Jalurnya itu nggak mesti. Kadang tergantung arah angin. Loh, Nek anginnya ngidul, itu pesawatnya seko kidul mengalor. Nek anginnya ngalor, seko lor mengidul. Iki kudu ditelusur, kudu ditelisik iki. Nah. Yang dimaksud merpati itu sebuah jenis pesawat terbang atau apa? Ya doro, Bung. Merpati manuk. Nah, biar merpati doro gitu. Jadi biar lebih keren, ditanya Mbak Mas Aldo, profesi selain di panggung apa? Saya bilang pilot, merot elit citi. Intinya tukang ngeplek itu. Oh, Tukang ngeplek itu. Jadi pesawatnya merpati. pesawatnya merpati karena doro. Merpati itu dalam bahasa Jawa doro. Doro. Ya burung Nah, merpati. doro ini nyudora ketoro. Nyudur ketoro nyudur apa? Loh, karena orang bermain merpati itu ibaratnya orang gila. Kok bisa? Loh, tuku larang-larang gun digabut dicolke. Nek ilang, padahal buang duit itu. Kenapa nggak dimiskol? Oh iya. Golek konco sing sing penting bahagia. Bahagia. Nah, berarti sekarang saya mau ngobrol lagi yang Ya. berkaitan apa ku jenenge? Mengawali dulu. Awalnya kenapa akhirnya tertarik merpati tuh? Sebetulnya dari kecil sudah seneng merpati. Termasuk merpati tinggian tuh gaburan rumah. Gaburan tuh merpati yang Umpama rumahnya sini diculkan oh, jarak jauh, terus dia pulang. dikeplei, turun gitu loh. Oh, padahal nggak dikasih alamat. Nggak kasih alamat gitu loh. Dia minta bisi yuk. Iya. Mahmu ini ledul.
Terus awalnya itu. Ya, dari kecil. Terus kalau Yang dari kecil itu burungnya apa Aldonya? jadi saya sama burung itu kecil. Maksudnya zamannya di SMP Oh, seneng iya, itu, iya. nah SMA juga seneng itu kan. Terus kita kan aku neng dunia broadcast itu kan hubungan terus lali. Nah, neng radio-radio keliling itu, akhirnya wes terus banyak panggung berubah ning dunia panggung gue, akhirnya demen lagi merpati. Karena kakak-kakak saya itu juga peternak atau dulu pemain merpati balap. Merpati balap. Kalau Ya. tadi gaburan, ini balap. Balap. Jadi sebentar. Hobinya merpati itu diawali dari kakak. Betul. Sebelum kakak ada yang lain atau kakak dari mana turunan? Kakak kandung. Nah, tidak tanjaan dia, nggak turunan. Oh gitu. Dari itu gitu Mas Anang. Akhirnya seneng ke situ, halo Mas. Terus kalau tadi gaburan, ini balap. Bedanya gaburan sama balap? Kalau gaburan itu rumahan, itu kan Gue nek poso ya. Itu gaburan. itu nek sore gaburan. Lihat nanti dicolokkan ada yang jarak mungkin jauh rumahnya Bantul, Jogja, Turki dari Muntilan, Magelang kan gitu. Sampai jauh. Iya, itu Paling kalau- paling jauh kalau yang gaburan paling jauh. tergantung tiketnya mahal enggak. Itu terus kalau balap itu kan karena ada organisasinya, ada namanya PPMBSI. PPMBSI. Penggemar merpati sprint seluruh Indonesia. Sprint balap. Oke. Gitu loh. Mereka lomba-lomba nasional. Nah, kakak saya di situ. Nah, gandeng ini terus musim merpati itu ada kolong. Kolong beda lagi. Beda lagi. Gaburan, balap, kolong. Kalau kolong Kolong itu yang mungkin Mas Anang kalau lewat di tengah-tengah sana ada yang tiang warnanya merah putih kotak itu. Nah, itu kolong itu harus melewati kolong itu cepet-cepetan sampai bawah. jadi tetap balapan, cuman konsepnya balapannya dari ini atas terus turun ya. Ke bawah. Harus tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu ada kotaknya, di luar kotak itu diskualifikasi. Jadi burung itu kan sudah di atas gitu, turun cepet gitu loh. Tadi begitu neng dhuwur mudun. Beda karo pejabat. Iya. Nek pejabat neng dhuwur ora gelem mudun. Karepe awet. Nek mudun baru kuwi post power syndrome soalnya. Oh gitu. Jadi ada 3 ya, gaburan, balap, kolongan. Ada lagi. Tongprang. Tongprang itu. Tongprang itu hampir sama dengan kolong gitu itu. Nah, cuman permainannya juga berbeda begitu. Wanita jempret harus gaplek bareng. Mereka juga cepet-cepetan sampai bawah tapi tidak memakai kotak kolong. Kolong itu dibagi 2 lagi Mas Anang. Kolong meja sama kolong bebas. Kolong meja itu Kolong meja itu pakai meja yang tingginya mungkin 1 dada gitu. Burung itu turunnya harus di meja. Kalau turun di bawah saat di tanah itu itu lebih sulit. oh harus di atas meja. Harus di atas meja. Mejanya pengukuran 1x1. Mas Anang juga nanti cepet-cepetan harus di atas meja. Kalau di bawah gitu tuh gagal di Jadi kayak apa jenenge terjun payung tepat sasaran tempat tuh ya. sasaran. Ya. Oh, ternyata luar biasa loh. Nah, kalau bebas nggak pakai meja cepet-cepet sampai tanah. Tapi kalau nggak pakai yang landasannya yang empuk gitu ya banyak yang mati. Sampai karena saking kencengnya. Kencengnya tuh kalau dia ngebur ngambil guys sumur itu. Oh, basic sumur bor sekedor. Nah, itu. Keren. Oh iya. Jadi lor ternyata jenis-jenis hobi jenis-jenis merpati itu juga macam-macam. Tadi sebutkan apa? Banyak. Gaburan, kolongan, Balap, ya. kolongan aja jadi macam-macam. Ya, Terus kalau tadi meja, kalau bebas, comprang. Nah, tomprang. Ada lagi? Nah, kalau yang lain kan ada burung-burung pos itu, merpati pos itu. Tapi saya nggak punya gitu loh. Oh, karena kamu ikut yang modelnya titipan silat tuh ya? Iya, gitu loh. Karena di sana kan nanti nyetempel gitu itu tadi. Padahal nggak setem juga. Yang tahu pokoknya Pak. Nah, nanti saya tambahkan lagi sama Aldo. Kok iso dari hobi, dari turunan turunan inspirasi kakaknya, lalu dia hobi juga dari kecil, lalu ada jenis-jenisnya, akhirnya dia paham apakah itu menghasilkan atau apa, kita tanya lagi. Nah, kita lanjutkan lagi loh, Ben Roto orang pengen ekspor teman terus. Kan tadi sudah ceritakan jenis-jenisnya. Lalu pertanyaan saya yang
selanjutnya itu adalah contoh dari turunan hobi. Sajane efeknya itu apa sih sebenarnya burung dara itu, merpati itu? Maksudnya efek yang mana? Untuk apakah itu menghasilkan, apakah itu hanya hobi, apakah itu karena ternyata penggemarnya banyak, Betul. pesertanya banyak, Ya. pelakunya banyak. Nah, Betul. apa yang menarik dari itu sebenarnya? Sebetulnya semua tuh dari hobi, kalau kita tekuni atau kita tekuni terus benar-benar kita profesional, itu juga menghasilkan Mas Anang, gitu loh. Semuanya apa saja juga dari hobi. Contoh kalau kita dari merpati, dari hobi, akhirnya kan dari kakak tuh punya merpati balap yang pernah juara nasional, kebetulan orang kan mencari. Oh. Akhirnya terus saya minta, saya indukkan, Beternak akhirnya. saya anakkan, gitu loh, kayak Bang Plecit. Berarti riba dong. Iya, saya anakkan gitu. Oh, jadi akhirnya efeknya ke situ karena kakaknya tadinya hobinya balap Nah, merpati. dia udah punya nama, nebeng dulu, Ya. gitu loh. Ibaratnya kalau di dunia marketing, di dunia produk itu brandnya sudah Nah. terbentuk, lalu disitulah saatnya bisnis berjalan. Betul, gitu loh. Karena kita ngawali juga karena langsung awal-awalan kan Ya. angel, ya lama proses, Betul. gitu loh. Makanya langsung saja, wah ini ya orang tanya induknya dari mana, si A, si B, si C, ini kan, gitu lama-lama sampai Z, gitu loh. Oh. Jadi Z itu. ya? Jadi itu masalah. Jadi tetap semua kalau ditekuni ya Pasti ada menghasilkan, hasilnya. gitu loh. Makanya, nganggur ini ditelateni akhirnya tadi ra entuk apa-apa. Lah iya, lalu nganggurnya telateni ya mumet. Oke, tapi kalau kakaknya Aldo kan sudah sekarang pure di ternak ya. Iya, ternak. Nah, kalau Aldo sendiri apakah ternak, apakah masih menjadi Ya, pembalap? pengennya sih masih terjun di lapangan, tapi kadang kan kalau dulu kan lomba itu kan dari Sabtu Minggu mama lo dan kebanyakan panggung kita kan Sabtu Minggu. Bareng karo job ya? Kan nggak bisa. Paling latih, akhirnya kita ya itu tadi apa ya namanya, begitu jadi laku ya jual aja, Jual aja. gitu loh. Oh, yang penting cash flow-nya jalan. Nah, gitu loh. Tapi kita tetap melatih, karena melatih burung itu sabar dan ikhlas. Kudu juga. Nah, kayak musim pandemi ini, kalau untuk keluarga saya sabar dan ikhlas itu sama. Jadi sabar dari pijian, dari kecil latih sabar. Terus nanti ikhlas, nek ilang ikhlas. Nek ilang ikhlas apa meneh nek ilang kuwi ana sing ngijoli lu ikhlas. Nah, itu maksudnya. Umurnya sampai berapa bisa menjadi layak? Artinya dari piyian itu jadi teman-teman yang kalau nggak tahu piyian itu anak merpati. Nah, dari lahir ceprotnya dari netes itu kira-kira butuh berapa waktu? Sekarang burung itu kan kalau siklusnya kalau kita bikin ternak itu 2 minggu sekali bertelur. 2 minggu pisan. Terus mereka 18 sampai 20 hari itu baru menetas. Menetas. Oh ya YouTube loh. Oh, Kayak menetas. nah iya, menetas. Dan nanti paling usia 8 bulan. Nah ya mulai itu kan 7-8 bulan itu udah mulai dilatih kecil-kecil. Wis dijodoni lah katarane. Kalau saya itu nanti kalau udah rampas, maksudnya kan burung dari piye itu kan udah rampas. Rampas itu apanya? Bulunya. Bulunya itu sudah, ini kan nyopotnya satu-satu. Oh, oke. Kalau udah rompot piye itu baru kita latih ke lapangan gitu loh. Pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan sabar tadi gitu Mas Anang. Sampai bisa siap untuk bertarung itu umur 2 tahun. 2 tahun. Dan itu sudah layak dalam tanda petik apa namanya? Sudah kalau siap lomba. Siap lomba. Sampai usia berapa dia drop lagi? Biasanya sampai 5 sampai 6 tahun itu masih. Terus habis itu baru untuk bikin indukan. Indukan. Iya. Nek ra payu loh. Nah, kalau itu kan dari sisi ketika sudah siap untuk bertarung, untuk bertanding. Kalau dari sisi siap ternak, artinya secara bisnis ya. Dari umur berapa, atau dari telur, atau dari piyian, atau dari berapa sih yang menghasilkan, sudah mulai menghasilkan? Tergantung daripada nanti dari darah dan indukannya. Umpama loh, aku punya indukan yang kelas juara. Gitu ada teman saya itu telur aja udah dipesen. Oh. Gitu loh, jadi inden. Ini indukan si A, si B, saya seneng. Saya pesan telurnya, besok piye pertama diambil sana, saya kedua ketika ada.
Terus ada Dia netes ke dewe berarti. iya, Oh. gitu loh. Terus ada yang mulai mereka mau piye dijodoni itu paling nggak usia 6 bulan, itu udah laku. Ada yang mungkin dia pengen nonton dulu karakternya kayak apa, dicoba di depan rumah atau di lapangan. Oh ini aku senang, ada. Itu Umur sekitar 8 bulan. 8 bulan yang mulai dilatih tadi. Itu tadi ada yang sudah jadi prestasi tapi mahal. Sampai kalau Mas Anang pernah lihat sampai viral itu yang kolongan itu punyanya Jayabaya. Namanya Jayabaya itu kan dibeli sampai 1M. 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 Iya. Terus ada yang namanya Garong itu viral juga begitu sampai 1,7M. Bukan. Gitu loh. Itu loh. Jadi ternyata yang tadi disampaikan Aldo hobi ditekuni hasilnya nek iso nanti kayak ngono. Yang punya Aldo sendiri pernah rekor sampai berapa M? Belum sampai MM. Karena kalau kita mau jadi udah laku, mau jadi udah laku, mau jadi udah laku. Jadi jarang ikut lomba Mas Anang. Yang penting terus reguler untuk per bulannya untuk beli jagung, beli pakan lah semuanya tercukupi aja. Jadi isi manu ya, maksudnya itu juga investasi untuk ke depan ketika kan dunia seni, dunia entertainment juga belum tentu selamanya. Nah, orang harus punya tabungan, meskipun tabungan itu belum tentu dalam bentuk uang, tetapi tabungan investasi keahlian dari hobi, skill tadi itu ya. Ada dari yang sudah dilakukan nurun ke anak nggak? Maksudnya? Hobi itu. Memang dulu sebenarnya untuk saya udah berhenti lama. Semenjak 6 tahun yang lalu itu kan anak saya masih SD. Pengen merpati. Kan musim-musimnya merpati kolong. Wah tak belikan hilang, tak belikan hilang gitu loh. Akhirnya tak nyoba ternak lah gitu kan, boros. Nah begitu ternak kok nyoba, ada yang bagus-bagus, ada yang dibeli di Temanggung, ada yang dibeli di Purwokerto. Saya nggak peduli di sana mau juara apa enggak, ternyata yang di sana ada yang prestasi. Akhirnya kan orang wah ambil lagi. Nah kadang-kadang sampai piye mau terbang pun udah diambil sana. Karena punya prestasi itu. Iya, kakak-kakaknya dapat beasiswa. Enggak, dia kayaknya punya kartu miskin apa. Yes. Makanya kan kita kirim ke sana, kita paket gitu loh. Karena mas boncengnya ke motor itu kan nggak boleh. Kan tidak harus harus satu KTP. Apalagi dia nggak bisa pakai helm. Nah, kan nggak pakai masker. Oke lor, itu yang kedua. Jadi ternyata banyak yang luar biasa. Nanti kalau mau request untuk selanjutnya apa, karena banyak teman-teman dekat saya ternyata punya hobi-hobi yang unik, punya kegiatan yang unik, profesi unik juga banyak. Nanti saya akan mencoba membuktikan Aldo sebagai seorang pilot mengendalikan pesawatnya, mengendalikan merpatinya. Kita akan coba setelah ini. Andalannya Mas Aldo ini merpatinya. Tapi sebelum kita akan mencoba membuktikan kehandalannya sebagai pilot, dia tadi waktu saya ketemuin pertama itu nggak pakai baju ini. Ternyata katanya Aldo itu baju itu sudah dikenal sama merpatinya. Oh, aduh. Betul. Jadi merpati itu cuma ada dua Mas Anang. Satu penciuman, kemudian penglihatan. Ibaratnya loh, kalau penciuman itu untuk mencari jalan. Kalau dilepas, dilomba, nah, lewatnya sini, dilatih pelan-pelan, nanti kan arahnya ke sini terus. Kemudian warna, merpati mau warna biru kayak gini. Begitu kita keplek dengan warna merah, dia turun tapi nggak mau bisa kenceng, karena sudah hafal dengan warna biru. Oh, jadi dia pakai perasaan juga ya? Ya, jadi dikeplek kayak nah, akhirnya bisa turun ke betinanya kan gitu loh. Nah, itu loh artinya ternyata binatang juga itu harus kita pahami, kita selami juga. Semuanya kalau diberikan kasih sayang dia akan membalas kepada tuannya. Wah, bijak. Nah, sekarang kita mau nyoba yang ini yang masih usia 8 bulan. 8 bulan. Ini masih muda ya. Podo karo Aldo. Belum punya gigi. Nah, ini baru orang kalau mengatakan orang Jawa templek. Kalau itu nempel. Nah, di istilah merpati giring. Nah, ini baru. Ini lama nggak dilatih karena banyak yang di lockdown tempat-tempat latihan. Oh iya. Ini bisa. Ini
ini masih muda. Ini nanti bisa dilepas sana ke sini, ke sana ke sini. Itu kalau untuk tahap pertama Mas. Ibaratnya pelari itu. Latihannya. Oh, nanti kalau obatnya ketarik. Oh, harus dilatih dulu juga ya. Iya, pemanasan, warming up. Warming up. Oh iya. Oh. Nanti bisa dilepas dari sana. Itu berarti jodoh cowok cewek gitu. Iya. Ini ceweknya, ini cowoknya. Oh. Karena merpati itu setia, tidak akan berpaling kepada yang lain mencari para betinanya. Iya, makanya Aldo itu nyoba memelihara merpati supaya dia juga akhirnya berubah Memahami hidupnya seperti merpati. Merpati itu dilepas kalau posisi giring atau template gini Mas Anang. Dia akan mencari betinanya, istrinya. Dia akan pulang ke rumah. Oke. Ya, kenapa dia pulang ke rumah? Karena tidak dikasih sangu. Nek kita dicul kayak sangu kayak mampir. Makanya ada istilah kalau untuk merpati itu merpati tak pernah ingkar janji. Berjanji. Ini yang muda, ini yang biasa udah siap lomba tapi ini baru mabung. Mabung itu ambrol itu ganti bulu. Oh, ganti bulu. Ganti bulu. Nah, ini ganti bulu. Oh, dia setia sama istri. Walaupun dia kayaknya notoli istrinya, tapi dia setia sama istrinya. Notoli istrinya. Bahasa Indonesia nih. Nih. Nah, ini kan kemarin ekornya baru tak cabutin biar nanti kan tumbuh baru. Bulunya baru semua, baru kalau udah penuh besok dilatih di sawah. Oh, gitu loh. Jadi lebih baik memang di tanah lapang ya, bebas. Iya, bebas. Ini udah usia 3 tahun. Nih. Nah, ini udah 3 tahun. Ini kalau buat lomba udah berani besok kalau udah dilatih lagi. Nah, ini andalan burung ada namanya. Oh, ada. Oh iya, Dan mereka hafal. Ya biar nama-nama masing-masing karena juga apa ya masalah kalau lomba kan dan namanya mau. Oh iya. Namanya Ini namanya siapa? Imperium. Imperium. Nah, kayak Imperium. Kalau yang cewek? Ini cewek kita kasih nama. Oh, khusus cowoknya. Aku nggak dibajul tangga nih. Swim sweet. Nah, jadi di lomba itu ada namanya gitu loh. Ini biar mereka untuk apa ya ibaratnya nita ini. Oh, Imperium juara di sana besok Mas. Ada nggak anak-anaknya Imperium? Nah, nggak mungkin anaknya yang warna itu ada nggak kan gitu. Iya. Tuh, ini udah ikut saya 3 tahun. Itu dari anakan juga? Ini dulu beli waktu pertamanya. Mau beli terus mau tak bikin induk. Makanya induk ini tak kasih burung ternak sendiri ini terah balap. Jadi kalau balap itu ada cincinnya. Oh, gini nih. Ini ada tahun-tahunnya. Ada 18 itu berarti tahun kelahiran 2018. Kalau tahun 19 gitu 2018 itu 19. Ini kan ini nasional. Jadi sesuai kenapa dikasih cincin biar tahu kelahiran tahun berapa. Nah kalau dikasih kalung nanti tidak dijambret. Terus nanti tak digadek gitu. Aja yo sing duwe. Nah gitu. Ini masih yang ini muda-muda semuanya. Yang mau dicoba dari jauh mana? Aduh, nanti Mas Pinto. Ini tuh coba itu. Nah ini yang sudah template. Dari sana Mas Pinto nyoba. Nah, ini dari depan sana. Nanti tak dulu aja. Ini kita akan lihat. Jadi Mas Aldo posisi di sini. Oh, itu aja, nggak apa-apa dulu. Kita akan lihat ini. Wow, langsung template. Belum ke sawah karena bulunya belum komplit. Ini yang muda. Coba ini tuh. Dibalik. Ini yang muda. Dibalik wae kono wae. Ben backlight. Ini glitter wangun. Bisa. Ini dari lemon nih. Nah, kita akan lihat. Nih. Wow. Tetap bareng, luwih cepet. Turun nih. Ya, sini lah baleni cara pegangnya. Nanti Mas Pinto ya kayak ngujengi roti ya. Oh, ini. Gitu. Oh, harus ada cara megang. Dilihatkan ini dulu baru dilepas. Nanti kita keplek baru dilepas. Dah gitu aja.
Diwiro kita lihat ke sini, nah baru dilepas, yuk. Ini masih piye. Nah, Ternyata lur ada tekniknya, ada teknik memegangnya, lalu tidak langsung dilepas supaya dia matanya fokus ke betina. betinanya. Dan burung ini kan nanti biarkan bulunya tidak kena tangan, nggak rontok Mas Anang. Nah, pegangnya kan halus gini. Nah, Oh iya iya, iya. Tangannya harus gini-gini lur. tuh, ini kan masuk. Nah, ini istilah merpati biar bulu-bulu ininya nggak copot karena bulu ini penutup bulu untuk pusat. Karena kalau kena angin biar anginnya nggak nerobos. Kan burung itu kan gini, lari cet ini biar anginnya nggak keluar. Jadi kecepatannya semakin. Tuh, yuk. Nih, ini masih muda. Ini yang pesen berapa, juga boleh. berapa bulan? Ini 8 bulan. 8 bulan. Ya. Lur, jadi kalau teman-teman mau pesen burung merpati, silahkan hubungi Mas Aldo. Boleh, gitu loh. Searching aja Aldo Iwak Kebo. Aldo Iwak Siap. Kebo itu mau di Facebooknya ada, di semua ada. Bener. Kadang kita di Jogja itu kebalik Mas Anang. Kenapa? Kita belinya dari orang-orang mungkin dari sekitar Jawa Tengah, Pantura gitu ya. Justru malah orang Pantura kadang belinya dari kita. Ya, kalau itu hukum Nah, manusiawi. iya malah kebalik gitu loh. Iya. Nah, mereka di sana diternak dan sebagainya gitu nggak ngerti gitu loh. Setelah sampai sini, oh masih ada darah itu loh, wah malah kaget. Bulet-bulet terus. Betul. Oke. Ya. Matur nuwun. Siap, Aduh, Mas Anang. pokoknya Thank you. ini yang luar biasa adalah bagaimana sebuah hobi akhirnya bisa menghasilkan dan bisa memberikan hiburan juga. Sip pokoknya. Sip, thank you. Nah, itu tadi lur, itu ternyata hobi-hobi unik, hobi-hobi yang dianggap mungkin awalnya sepele tapi ternyata menghasilkan. Maka hidupilah pilihan karena pilihan itu yang akan menghidupi. Kita akan ketemu lagi di universitas untuk selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, dengan objek yang berbeda. Pokoknya yang penting kita bergerak bersama. Thank you ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.